Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safudi dengan NIM 1001010120024 Prodi Ilmu Politik akan membuat sebuah video yang bertujuan untuk memenuhi tugas UTS Statistik Sosial. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang statistik sosial? Sejauh mana ruang lingkup statistik sosial? Statistik sosial adalah suatu proses kegiatan penyajian, pengolah, penyimpulan data-data yang berkaitan dengan bidang sosial. Ruang lingkup sosial statistik sosial antara lain masyarakat, kebudayaan, kelompok, dan individu. Yang kedua, jelaskan definisi dari populasi. Pengelompokannya populasi tersebut beserta sampel. Populasi merupakan keseluruhan dari penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya yang menjadi pusat perhatian dan menjadi sumber data penelitian. Populasi berdasarkan keadaannya. Populasi homogen. Populasi dikatakan homogen bila unsur-unsur dari populasi yang diteliti memiliki sifat-sifat yang relatif seragam satu sama lainnya. Dan ada populasi heterogen. Populasi dikatakan heterogen apabila unsur-unsur dari populasi yang diteliti memiliki sifat-sifat yang relatif beda satu sama lainnya. Ada yang disebut populasi berdasarkan ukurannya, yaitu populasi yang tak terhingga. Populasi dikatakan terhingga bila mana anggota populasi dapat diperkirakan atau diketahui secara pasti jumlahnya, dengan kata lain jelas batas-batasnya secara kuantitatif. Itu populasi terhingga. Sekarang populasi tak terhingga. Populasi dikatakan tak terhingga bila mana anggota populasinya tidak dapat diperkirakan atau tidak dapat diketahui jumlahnya, dengan kata lain batas-batasnya tidak dapat ditentukan secara kuantitatif. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih dengan menggunakan aturan tertentu yang digunakan untuk mengumpulkan data yang menggambarkan sifat dari populasi itu. Yang ketiga, dalam statistik sosial dikenal beberapa jenis data. Jelaskan jenis data tersebut dan pengaplikasiannya dalam penelitian. Berdasarkan sifat, ada data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif, data yang dinyatakan dalam bentuk non-angka atau biasa juga disebut atribut kualitatif. Umumnya dipakai untuk mendeskripsikan dan memaknakan fenomena pada objek penelitian yang dipilih, cocok untuk penelitian yang sudah jelas. Sedangkan data kuantitatif, data kuantitatif data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Data dalam komputer dikenal sebagai data numerik. Kuantitatif untuk menggambarkan suatu permasalahan yang teliti, cocok digunakan untuk meneliti di mana masalahnya belum jelas, dilakukan pada statistik sosial yang tidak luas. Berdasarkan cara memperolehnya. Data primer. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Beberapa teknik pengumpulan data primer antara lain observasi,
wawancara, atau diskusi terfokus, dan penyebaran kuesioner tentunya. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder dapat diperoleh dari Biro Pusat Statistik atau buku, laporan, jurnal, dan sumber data lainnya. Dan yang terakhir berdasarkan sumber datanya. Dan data yang berdasarkan sumber datanya yaitu ada dua, data internal dan data eksternal. Dan data internal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi atau instansi secara internal. Misalnya data keuangan, data produksi, dan sebagainya. Data eksternal. Data eksternal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi yang ada di luar organisasi. Misalnya data jumlah penggunaan dana oleh pemerintah pusat dan data sebaran pemerintahan dana pemerintahan pusat. Nomor 4. Bagaimana Anda memahami konsep variabel dan atau apa saja jenisnya dan bagaimana penggunaannya. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan variabel itu apa. Variabel merupakan suatu objek yang mempunyai nilai penting dalam sebuah riset atau penelitian. Jenisnya itu antara lain bebas, terikat, moderator, kontrol, intervening, normal, ordinal, dan rasio variabel. Penggunaannya itu dengan cara saat membuat analisis regresi di bidang ilmu statistik, di dalamnya akan lebih dalam membahas mengenai hubungan yang ada pada sebab dan variabel yang satu dan variabel lainnya. Dan kita sampai ke soal yang terakhir, yaitu statistik sosial mengenal beberapa operasi analisis. Salah satunya adalah regresi sederhana. Jelaskan apa yang dimaksud dengan regresi dan relasinya dengan variabel. Regresi adalah metode statistik yang digunakan dalam keuangan, investasi, dan disiplin ilmu lain. Gunanya untuk mencoba menentukan kekuatan dan karakter hubungan antara satu variabel dependen dan serangkaian variabel lain. Regresi itu juga bisa membantu manajer investasi dan keuangan untuk menilai aset dan memahami hubungan antara variabel, seperti harga komoditas sayur dan saham bisnis yang berurusan dengan komoditas tersebut. Hubungan antara variabel dengan regresi. Kedua analisis tersebut saling terkait. Analisis variabel menyatakan derajat keeratan hubungan antar data. Sedangkan analisis regresi digunakan dalam pengamalan variabel dependen berdasar variabel-variabel independen lainnya. Cukup sekian tugas saya. Ambil cucian di rumah Bu Desi. Cukup sekian dan terima kasih.